Oke, ini sudah terhubung bersama Ibu Nita. Jadi bersama Ibu Nita ini saya akan coba untuk mencari tahu atau key point keseharian aktivitas yang dilakukan oleh beliau. Mungkin saja beliau ada di kampung sekarang atau di mana, di planet mana saya nggak tahu. Kita akan coba cari tahu posisi beliau sekarang ada di mana dan bagaimana status kesehatan beliau. Cek. Iya, halo. Ada apa Pak Fikra? Oke, jadi saya sudah bersama dengan Ibu Alfianitasari. Ibu Alfianitasari. Ibu Nita. Sekedar informasi, Ibu Nita ini mengajar pelajaran apa nih? Matematika. Yap. Oke. Jadi bagaimana pelajaran yang benar-benar sangat disukai anak-anak gitu kan? Iya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi gimana kabarnya ini sekarang Bu Nita? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat. Baik. Status gimana? Kalau Pak Fikra bagaimana? Hah? Status PDP? Status apa ini? Wah, negatif lah. Jadi sekarang posisinya di mana ini? Di kampung atau di Makassar atau di mana? Lagi di kampung, di Sulawesi Barat. Kapan rencana balik ke Makassar? Mungkin awal bulan depan. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba tanyakan. Sebenarnya walaupun tidak penting, tapi saya paksakan supaya penting. Perasaan saya nggak enak ini. Oke, mungkin yang pertama lah, karena kita tahu bahwa Ibu Nita ini seorang guru, tadi dia sudah katakan dia guru matematika. Apa motivasi Ibu Nita sehingga mau jadi guru? Gitu. Karena sekedar informasi kamu kan sudah S2 kan? Sekedar informasi kamu sudah S2, tetapi masih menjalani profesi sebagai seorang guru. Nah, kira-kira motivasi apa sehingga kamu mungkin masih bertahan untuk sementara sekarang ini jadi guru? Ya, motivasi saya ya mungkin karena dari pengalaman ya, dari awal selesai kuliah saya mengabdi di sekolah, itu motivasi saya ya pengalaman saya yang sudah ya bisa dibilang sudah agak lama lumayan. Jadi saya menarik menjadi seorang guru, mendidik seorang siswa, seorang anak, beberapa anak. Jadi itu sih untuk sekarang ini motivasi saya ya karena saya sudah terlanjur untuk bergelut di dunia pendidikan ini. Jadi jadi saya mau tidak mau juga harus ya. Iya. Karena menjadi seorang guru juga ya menarik. Oke, begini deh. Supaya lebih greget pertanyaannya, saya kasih pertanyaan. Pilih guru atau dosen? Aduh. Karena dua-duanya itu adalah fungsinya sama kan? Sama, cuman yang kita ajar itu berbeda. Ya, siswa betul. Dengan mahasiswa gitu kan. Ya. Jadi kalau disuruh pilih ya saya dua-duanya bisa. Bisa. Oke. Ya, bisa. Mau lah ceritanya. Jawaban kan? Yang menyelamatkan. Tapi untuk cari aman kan gitu. Nggak usah ketawa, Pak. Oke. Kalau gitu gini deh. Saya kan tadi coba sempat baca berita bahwa di lingkungan pendidikan, apalagi karena sekarang COVID ini, yang paling kasihan itu bukan guru, bukan ini, tetapi siswa, khususnya siswa kelas 3. Tahu kan siswa kelas 3? Yeah. Siswa kelas 3 mereka tidak bisa prom night lah ceritanya. Bahasanya itu ada perpisahan, ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Gitu kan? Bahasanya mereka yang katakan ini. Nah, tapi mereka mengambil perbandingan di sekolah lain itu katanya melakukan prom night.
Nah, kira-kira saya mau minta pandangannya Bu Nita. Apakah setuju jika di satu sekolah itu mengadakan prom night untuk kelas 3 atau tidak dengan keadaan sekarang? Oh ya, kalau dari segi melihat dari keadaan sekarang, menurut saya enggak perlu diadakan sih. Kenapa? Karena dari pemerintah kan sudah sudah memberikan pengumuman bahwa tidak boleh diadakan pertemuan secara ramai ya kan? Namanya juga di social distancing gitu. Jadi menurut saya ya sabar-sabar dulu untuk anak-anak kelas 3. Sebenarnya untuk prom night atau perpisahan itu bisa diadakan nanti setelah corona berlalu lah, gitu. Menurut saya ya. Tapi kan feel-nya atau euforianya itu tidak sama lagi. Mereka kan artinya sudah tidak seperti waktunya pada saat mereka harusnya melakukan prom night. Sama lah kalau kita misalnya ulang tahun. Kalau kita ulang tahun terus kita mau dirayainnya bukan hari itu tapi minggu depan atau bulan depan, pasti kan berbeda kan? Iya betul. Ya mau gimana lagi kan? Kalau saya sih setuju diadakan prom night. Kalau saya gini ya, mungkin kalau misalkan kalaupun harus diadakan prom night ya mungkin harus dengan protokol yang bagus. Betul. Ya kan? Betul. Ya tetap juga mungkin bisa diatur kali bagaimana sistemnya supaya jaraknya itu nggak terlalu dekat atau gimana ya. Tapi kalau misalkan ditanya saya setuju atau enggak ya, sampai sekarang sih enggak setuju. Ya bersabar saja dulu lah. Siap. Oh iya. Itu karena ada something gini Pak, saya tuh orangnya kalau misalkan ada sesuatu yang memang saya mau kerjakan, itu pasti saya akan, karena media sosial itu kan menurut saya pribadi bukan sebagai permasalahan sih, tapi karena saya suka bermedia sosial. Jadi menurut saya ketika saya mau mengerjakan sesuatu, kemudian media sosial itu menjadi hambatan, gitu kan. Jadi menurut saya udah dihentikan dulu untuk sementara ya, Oh, berarti ini hanya untuk sementara ya? Ya, seperti kemarin itu kan kayak saya mau menyelesaikan karya ilmiah gitu kan, tesis. Ya. Saya sampai nggak pegang HP 6 hari loh Pak, beneran. Jadi supaya fokus gitu. Nah, jadi sekarang ada something lah gitu, project ya. Jadi nggak mau bermedia sosial dulu. Tapi untuk WhatsApp masih karena informasi kan dari situ. Oke. Apakah ada bocoran sedikit tentang aktivitas yang dilakukan? Atau mungkin persiapan hari H? Royal wedding? Enggak. Adalah something. Adalah sesuatu. Bisnis? Bukan. Atau akademik? Adalah. Kan ini selama 3 bulan kita dirumahkan mengajar online kan? Iya. Ini Ibu Nita mengajar online atau tidak? Karena kalau dilihat seperti ini jaringannya patah-patah menandakan bahwa jaringan di sana tidak baik, dan itu pasti ya mungkin malas untuk belajar online. Oh enggak. Maksudnya mengajar online ya? Ini untuk sekarang aktif. Ini ya? Aktif mengajar online ya? Kemarin? Enggak gini, karena saya itu ngajar kelas 3 ya Pak. Jadi ketika mereka sudah bulan 2 kemarin sudah terakhir proses belajar mengajar. Jadi sampai dari bulan selanjutnya itu sampai sekarang nggak pernah lagi. Karena mau ngajar siapa ya kan? Ya, betul. Karena saya semua jam mengajar saya itu kelas 3. Oh iya betul, oke. Berarti karena memang kelas 3 mereka itu habis masa pembelajaran materi di bulan 3 ya, pas adanya COVID ini lalu. Betul. Ya.
Oke, Ya. jawaban yang menyelamatkan. Aduh, Pak Fikra ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir lah. Tapi kalau misalkan nanti di tahun ajaran, tahun ajaran baru, saya dikasih kelas 1, kelas 2 ya, mungkin bakalan aktif setahun itu kan. Tapi kalau dikasihnya kelas 3 lagi, tapi sepertinya kelas 3 lagi karena dapat SK-nya seperti itu. Jadi. Kamu maunya kelas 3, kelas 2, kelas 1 kalau disuruh pilih? Semualah, boleh, terserah. Oke. Apapun yang dikasih amanatnya, saya akan terima. Cari aman lagi, ya. Mungkin inilah, kasih sedikit kata-kata buat atau pesan buat siswa-siswi khususnya yang kelas 3, karena mereka kan ya bisa dibilang mereka tidak semangat. Saya beberapa hari kemarin pergi ke sekolah melihat mereka di sana berkumpul-kumpul ya, tapi memang dengan protokol kesehatan yang mereka gunakan. Cuma memang suasananya itu berbeda. Mungkin karena mereka ya tidak ada prom, tidak ada, ya itulah seperti tadi bahasanya, ada pertemuan tidak ada perpisahan. Iya. Jadi mungkin bisalah dikasih pesan kepada mereka supaya mereka lebih semangat, khususnya anak kelas 3, karena Ibu Nita kan mengajar kelas 3. Ya, oke. Buat apa nih, anak-anak kali ya, anak-anak kelas 3 semua, Ibu cuma bisa memberi semangat buat kalian. Jangan merasa bahwa tahun ini kalian lulus. Ini kan situasinya berbeda ya. Jadi Ibu cuma bisa menyemangati. Semoga kalian tetap bisa meraih cita-cita impian kalian. Jangan putus asa. Meskipun tidak ada prom night, tidak ada perpisahan, tapi kalian masih bisa saling bertemu nanti suatu saat nanti ketika corona sudah berlalu. Jadi pokoknya semangat aja buat kalian dan raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Kalian gini, ada satu dalam proyek saya nanti itu ada. Ini yang berhubungan dengan tadi nih, yang berhubungan dengan tadi. Enggak. Apa ini? Enggak, salah. Jadi gini, pesan saya, ketika kalian punya cita-cita, punya impian, kalian nggak akan tahu hasilnya ketika kalian nggak pernah mencoba. Jadi ketika kalian mau jadi cita-citanya jadi A, terus kalian melihat bahwa itu sangat sulit buat kalian, menurut Ibu cobalah dulu karena ketika kita mencoba itu kelegaan itu pasti bakalan ada. Kalian bakalan merasakan euforia ketika kalian sudah mencoba hal itu, kemudian misalnya kalian berhasil ataupun gagal, ya setidaknya kalian sudah mencoba. Ya, intinya coba saja dulu apapun yang terjadi. Coba. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Berusaha, betul. Ya, jadi karena memang pokoknya kalian cobalah, jangan putus semangat. Ya, betul ya. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Bu Nita. Apapun itu, karena semua pasti bisa kita lakukan kalau kita mempunyai motivasi yang kuat, kan? Apapun perkataan orang, apapun misalnya kendala yang dihadapi, lakukan saja. Adapun kita gagal, kita ambil pelajaran dari hal itu, kan? Karena pasti ada pembelajaran di setiap proses. Ya. Oke, Bu Nita, masih ada yang mau disampaikan atau ada lagi yang perlu diketahui? Saya mau nanya nih, kegiatannya selain YouTuber apa ini, Pak? Kayaknya kegabutan itu melanda Pak Fikra hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya. Gini, selain menjadi seorang YouTuber gitu. Jadi gini, ya. Poin pertama, saya buat ini bukan untuk cari uang atau apalah bahasanya. Ini memang kirain, iya. Bilang aja, kenapa?
Nah, langsung saja bilang aja, saya itu terima semua apapun, ya. Oke, Ya, jadi gini, saya klarifikasi ya. ya. Saya buat begini itu karena memang wajar lah. Begini, pertama, saya katakan tadi bahwa ini bukan karena mau cari penghasilan atau profesi baru, bukan. Cuma karena kegabutan tadi, berasal dari kegabutan selama 3 bulan ya kita dirumahkan. Tahu sendiri kan bagaimana seorang guru itu yang setiap hari profesinya atau pekerjaannya itu berhadapan atau bersosialisasi dengan siswa-siswi, dengan teman-teman guru. Lalu ketika tiba-tiba langsung didiamkan selama 3 bulan, pasti kayak merasa kayak ada yang berubah dari dia kan, dari seorang guru itu. Karena sebelumnya dia tiap hari mengajar, tiap hari berbicara, lalu dirumahkan, nggak ada dibuat sama sekali. Iya, iya. Jadi itulah yang saya coba bikin, di mana saya memanfaatkan ini, kegabutan inilah bahasanya seperti itu, untuk bersilaturahmi kembali kepada teman-teman guru, siswa juga. Nanti kadang-kadang saya akan coba hubungi, khususnya ketua OSIS. Saya sudah coba hubungi ketua OSIS, yang mantan ketua OSIS ya. Ya. Karena dia yang kelas 3 sekarang, saya akan coba tanya tentang pendapatnya tentang tadi itulah. Karena kasihan kan mereka tidak bisa ikut prom night. Mereka yang paling merasakan lah kalau di ceritanya di dunia akademik. Iya, betul. Jadi itu nanti yang akan saya bahas ke mereka. Intinya sebenarnya saya pindahkan ruang sosialisasi saya yang sebelumnya di kelas lewat media sosial seperti ini. Jadi gitu. Iya. Oh, gitu ya. Wah, luar biasa Pak Fikra ini. Ini kayak luar biasa. Tanda-tanda apa ya? Di otak kamu itu ada pertanyaan gitu ya, tanda tanya. Oh, ada. Positive thinking dong, Pak. Oke, siap. Ya. Saya minta terakhir saran gitu. Ya. Kamu kan sebagai senior saya kan di sekolah. Karena memang bisa di usia kita kan. Usia kita nggak terlalu jauh ya Pak ya, mohon maaf. Oke. Saya ya. Mungkin usia seperti itu, tapi muka itu malah kelihatan muda gitu kan. Terus ngejek gitu lah Pak. Oke. Ya. Kita beda setahun gitu. Iya, siap. Nggak usah sombong ya. Karena kamu senior saya, walaupun bagaimanapun memang kamu senior saya, saya meminta saran lah. Kira-kira kalau saran untuk bagi guru-guru supaya lebih memotivasi teman-teman guru khususnya, apalagi yang memang baru mau kaget dengan adanya COVID ini, kita kan akan diarahkan untuk kehidupan new normal bahasanya kan. Kehidupan baru. Jadi saran untuk teman-teman guru kira-kira apa yang perlu dikembangkan supaya anak-anak yang kita ajar itu juga mereka tetap termotivasi. Ya, saran saya ya mungkin untuk guru-guru senior terutama ya. Jangan deh. Ini diedit kan? Saran saya mungkin semua guru, bukan hanya guru muda, guru senior itu saran saya sebaiknya kita mempelajari teknologi itu, karena apalagi masa pandemi ini benar-benar membuat kita kalang kabut lah ceritanya ya. Apalagi kita sebagai seorang guru pusing bagaimana cara untuk mengadakan proses belajar mengajar seperti itu. Jadi ya salah satu caranya ya dengan mempelajari teknologi gitu. Oke. Saya rasa teknologi sekarang juga sudah sangat canggih. Tinggal kita pilih sekreatifnya kita sebagai seorang guru untuk memanfaatkan teknologi itu sih. Iya. Oke, siap senior. Iya, junior. Oke, Bu Nita, terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya.
Nanti Iya, Pak kita Fikra, bertemu sama-sama. lagi kalau COVID sudah selesai. Dan semoga apa yang disembunyikan tadi sukses apapun itu. Ya, amin ya Tuhan, amin. Saya doakan amin. semoga sukses. Doakan ya Pak. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Ibu Nita. Ya. Oke, bye-bye. Sukses juga buat Pak Fikra dan yang semua menonton ini. Oke, Oke, bye-bye. Bye. Thank you ya.